Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi adabana bi'adabi habibih wa nabiyyih wa rasulih Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad imami anbiyaihi wa rusulih wa malaikatih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khatimu anbiyaihi fala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi al-habibil alil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ittiba'i sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la'allakum tuflihun. Hadirin hadirat rahimakumullah, juga ikhwan, akhwat, ahbab yang sangat Al-Fakir cintai dan sangat Al-Fakir muliakan, juga sangat Al-Fakir doakan. Semoga semuanya dimanapun berada dan kapanpun beserta keluarga besarnya masing-masing, keturunannya masing-masing, orang tua dan leluhurnya masing-masing, guru-guru dan murid-muridnya masing-masing, ahli kampung, ahli negerinya masing-masing, semoga oleh Allah dihujani dengan hujan kasih sayangnya, hujan barokahnya, hujan ridhonya, hujan ampunannya, hujan hidayahnya, hujan taufiknya, hujan pertolongannya, hujan segenap anugerahnya, kenikmatan, kebahagiaan, keselamatan, kemuliaan di dunia dan di akhirat. Wabil khusus untuk sahibul bait, juga keluarga besarnya, dan juga khusus untuk kedua mempelai putra putrinya yang tadi pagi selesai diakadin, yaitu Neng Putri dan Jang Andra, yang sangat memerlukan doa kita. Semoga Allah memberkahi rumah tangganya, Allah mengumpulkan mereka di dalam kebaikan selamanya,
dengan kebesaran junjungan alam Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Semoga Allah menyampaikan kita kepada segala yang dicita-citakan oleh kita dari segala kebaikan dunia dan akhirat kita. Dan dengan haknya surat Al-Fatihah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Saat ini Bapak tidak akan panjang lebar berbicara di majelis yang agung ini, berhubung berbagai hal. Di antaranya bahwa ini daerah yang sangat artinya harus dijaga keamanannya demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Walaupun di dalam pengajian niat orang-orang semua baik, tapi terkadang terjadi hal yang tidak diinginkan. Maka Al-Fakir akan membatasi sampai jam 12. Kalau kalian mau terus di sini silahkan sampai subuh, nggak apa-apa. Jadi dari majelis yang mulia ini Bapak hanya akan memberikan satu hadis ungkapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang masyhur. Artinya umat Islam banyak yang sering mendengar daripada lisan para mubaligh, para da'i. Namun saat ini Bapak akan memberikan sedikit penjabaran tentang makna hadis tersebut, di mana ungkapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang masyhur tersebut tidak salah tafsir. Bagaimana ungkapan Nabi kita mengungkapkan di dalam sejarah rumah tangganya, dari mulai beliau menikah dengan istri beliau yang pertama dan terakhir, yaitu Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu ta'ala anha, di mana Rasulullah di masa menikah dengan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, beliau tidak menikah lagi dengan yang lain sampai wafat Sayyidatuna Khadijah. Setelah wafat Sayyidatuna Khadijah, lalu beliau setelah itu menikah dengan istri setelahnya, lalu barulah terjadi menikah lagi dengan istri-istri beliau yang lainnya. Maka Al-Fakir sebutkan bahwa Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra adalah istri pertama dan terakhir. Walaupun beliau ditikah dalam keadaan janda usia 40 tahun, di mana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam usia 25 tahun. Dan Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra lah
yang melahirkan keturunan sampai saat ini. Adapun dari istri-istri beliau yang lain tidak melahirkan keturunan kecuali hanya satu, dan itu pun wafat di masa kecil, yaitu yakni Sayyidatuna Maryah dari Mesir yang disebut Maryah Al-Qibtiyah. Qibti itu adalah Mesir, radhiyallahu ta'ala anha, dan mempunyai anak bernama Sayyid Ibrahim radhiyallahu ta'ala anhu wa alaihi salam, yang mana Sayyid Ibrahim ini tuh lagi kecil beliau wafat, dan Sayyid Ibrahim ini yang oleh Nabi dikatakan bahwa andai kata ada yang pantas menjadi nabi setelah beliau, termasuk yang pantas menjadi nabi itu adalah putranya Sayyid Ibrahim. Jadi Sayyid Ibrahim usia yang sangat kecil sekali sudah ditinggikan derajatnya oleh Allah. Banyak kejadian wali-wali Allah yang diangkat kewaliannya di usia masih kecil, bahkan dari bayi. Apalagi putra baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di Yaman, waktu beberapa tahun yang lalu Bapak berziarah ke satu makam wali besar daripada dzurriyyah cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada makam wali yang masih kanak-kanak. Wali tapi masih kanak-kanak. Di mana salah satu karomahnya wali ini yang masih kanak-kanak, beliau wafat masih menyusu kepada ibunya. Masih balita ya, tapi udah bisa berjalan. Lalu salah satu karomah wali yang masih anak-anak ini, tatkala setelah wafat, abahnya ini punya unta yang sering diperah susunya. Lalu begitu pagi-pagi diperah, setelah wafat ini putranya, begitu pagi-pagi diperah itu kaget tukang merah susu itu muridnya. Kenapa? Sudah habis susunya. Loh, kok ini ada yang mencuri ya? Yang mencuri susu unta itu. Kaget, lapor kepada ayahnya. Tidak bisa minum susu pagi itu. Kenapa? Sudah habis susunya. Loh, kenapa? Siapa yang memerah? Tidak ada yang ngaku. Keluarga semuanya nggak ada yang ngaku. Mereka yang mencuri. Terus pagi kedua begitu pula. Pagi ketiga begitu pula. Akhirnya abahnya langsung turun, yang menunggu langsung dari malam hari siapa yang mencuri itu. Abahnya seorang wali juga. Begitu abahnya lagi nongkrong, beliau dengan keilmuannya yang tinggi, ini nggak mungkin kalau nggak ada yang nyuri nih, ya, masa langsung hilang ini. Biasanya tiap pagi diperah. Ternyata kelihatan dari dalam kubur putranya membawa baskom. Jadi kuburan putranya langsung muncul bawa baskom. Setelah itu terus diperah sendiri. Pas mau balik lagi ke kuburan dicegat sama abahnya. Nah sini. Ketahuan. Subhanallah. Jadi kamu yang suka ngambil. Ya apa? Nah begini saja ya. Kamu jangan begitu lagi. Ini akan jadi fitnah.
Sekarang pilih sama kamu, apakah abah yang mati sekarang kamu hidup lagi boleh, atau kamu biar jangan menjadi fitnah ini. Mobil yang mana? Akhirnya anaknya bilang sama abah, udah apa, biar saya yang gak akan memperlihatkan lagi, ya. Biar abah tetap hidup aja. Baik, perjanjian sama abahnya. Langsung masuk ke kuburannya. Setelah itu tidak terjadi lagi. Subhanallah. Jadi putranya dari kecil sudah menjadi wali besar. Itu banyak. Ada yang usia 2 tahun, ada yang usia 4 tahun sudah menjadi wali besar. Sekarang kan banyak orang yang usia 30 tahun, 40 tahun masih main kelereng, main layang-layangan, main catur, main gaple, yang tidak bermanfaat sama sekali. Dulu itu terjadi usia 2 tahun, 4 tahun sudah jadi wali besar. Mudah-mudahan kalian dari kecil sudah senang ngaji, sudah senang kepada ulama, cinta kepada ulama, senang melihat wajah ulama, sering didoakan oleh para ulama, sering kumpul dengan orang-orang soleh. Mudah-mudahan kalian terwarisi kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Bahagia sekali, makanya bawa anak-anak kita, bawa. Kenapa? Minimal didoakan. Anak kecil tidak bisa berdoa, tapi didoakan oleh orang-orang soleh, sehingga ini akan ada perubahan keturunan. Oke lah, kita sudah kadung jelek, susah berubah menjadi baik. Mudah-mudahan anak cucu kita yang akan memberikan syafaat kepada kita, yang akan meninggikan derajat kita, yang akan membahagiakan kita di dunia dan di akhirat, insya Allah, ya. Nah, caranya ya dari kecil dibawa ke majelis-majelis ilmu seperti ini. You understand? Are you crazy? No. Yes. Alhamdulillah. Salah satu yang sudah jadi wali masih kecil adalah putra daripada Eyang dalam Haji Abdul Manaf Mahmud radhiyallahu ta'ala anhu yang bernama Mbah Dita Mahmud. Mbah Dita itu dari kecil sudah jadi wali. Cari-cari sama Eyang dalam, kemana ke Dita? Gak ada, menghilang, gak ada. Lagi kecil kan? Tuh. Ada yang melihat itu anak kecil itu masuk ke dalam Citarum, masuk jalan aja ke dalam Citarum, masuk aja ke dalam Citarum. Hah? Mau apa? Tidak lama kemudian, udah lama dalam Citarum itu muncul lagi sambil bawa tasbih yang dibikin dari batu. Dari mana kamu, Dita? Dari Citarum. Lalu apa di Citarum? Bikin tasbih. Bikin tasbih, gimana bikin tasbih di dalam Citarum? Ya, cari batunya di dalam. Terus gimana bikin tasbihnya? Terus harus dibolongin, ya dibolongin katanya. Sama apa dibolonginnya? Sama jarinya. Dibolongin sama jari langsung. Tasbihnya gede-gede. Bolongin sama jarinya langsung. Itu dari masa kecil sudah seperti itu. Ya, karomahnya sudah zahir seperti itu. Bagaimana karomahnya seorang wali yang bernama Eyang dalam Ibrahim Cibatik radhiyallahu ta'ala anhu di masa kecil sekali sebelum beliau pesantren, didikan sang ayah yang dalam Anggayuda Cicapar Situwangi. Didikan sang ayah, ya, sudah memiliki karomah yang begitu hebat padahal masa kecil. Nah, di zaman sekarang ini tarbiyah itu sudah hilang. Kenapa sudah hilang? Ini yang akan dibicarakan dari ungkapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana beliau mengungkapkan kalimat yang sangat indah
beliau mengungkapkan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ini ungkapan yang masyhur di kalangan umat Islam. Rumahku adalah surgaku. Namun tidak sedikit yang salah penafsirannya, sehingga berlomba-lomba umat Islam menciptakan rumahnya seperti surga. Dari sisi fisik, dibikin tempat yang mewah, tempat tidur yang luas dan mewah, ruang tamu yang mewah, halaman yang mewah, taman-taman yang indah, peralatan rumah yang lengkap dan serba istimewa, sehingga tidak merasa kekurangan, bahkan lebih daripada yang lain. Kenyamanan terasa, bagaimana nyaman dan nikmat di waktu tidurnya, di kasur yang empuk, nilainya juga puluhan juta, kursinya harganya bisa ratusan juta, karpetnya empuk. Lalu memaknai ungkapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapannya baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Itulah artinya. Inilah yang menjadi salah tafsir. Bahwa umat Islam hamba-hamba Allah, siapapun bisa menjadikan rumahnya adalah surganya, tanpa dengan fasilitas rumah yang mewah, bahkan di gubuk sekalipun, bahkan di guha sekalipun, mampu menciptakan baiti jannati, apa yang telah dibangun oleh Eyang Pamijahan Syekh Abdul Muhyi radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau diam di guha, apa yang dikatakan oleh yang dalam Haji Abdul Manaf Mahmud radhiyallahu ta'ala anhu, di hutan waktu itu. Mahmud itu masih hutan, hanya di gubuk saja. Apa yang diungkapkan oleh banyak para aulia, dan ternyata rumah-rumah para aulia dulu adalah surga bagi mereka. Rumah-rumah orang soleh dulu surga bagi mereka. Rumah sahabat-sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah surga bagi mereka. Rumah para tabi'in, walaupun sempit, walaupun jelek, tapi itu surga bagi mereka. Lalu apa arti daripada hadis Nabi dan ungkapan Nabi tersebut, di mana beliau mengungkapkan baiti jannati, rumahku adalah surgaku, di mana di rumah Nabi tidak ada peralatan rumah yang berarti. Hayati oleh kita semuanya. Lalu apa arti rumahku surgaku? Ini yang banyak salah tafsir. Ketahuilah wahai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak hadis yang sudah menyatakan, menafsirkan surga. Dalam hadis lain bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang maknanya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan surga di dunia. Siapa orang yang tidak masuk ke surga di dunia, maka dia tidak akan masuk ke surga di akhirat. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa surga di dunia tersebut? Yang mana orang yang tidak mau masuk ke surga dunia tidak akan masuk ke surga akhirat. Maka Nabi menjawab, adalah hilakul zikri wa majalisul ilmi, kumpulan-kumpulan zikir kepada Allah dan majlis-majlis ilmu Allah. Ini disebut apa?
Ini disebut apa? Jadi majelis kita ini disebut apa? Surga dunia. Jadi kita sekarang sedang duduk di mana? Di surga. Yang mana siapa orang yang tidak mau duduk di surga di dunia itu, maka dia tidak akan masuk ke surga akhirat. Artinya siapa orang yang masuk duduk di surga dunia tersebut, dia punya harapan besar akan masuk ke surga di akhirat. Apa surga tersebut? Ada dua. Satu, apa? Kumpulan zikir, riungan zikir. Kedua, majelis ilmu. Bukankah ini adalah termasuk hilakul zikri? Jawab. Ya. Bukankah ini adalah termasuk majalisul ilmi? Ya, alhamdulillah. Oh, banyak lagi hadis lain yang kalau diungkapkan yang menerangkan tentang jannah itu adalah majelis ilmu dan kumpulan zikir. Masih ada riwayat-riwayat lain, namun tidak akan cukup waktu untuk menjelaskan, apalagi dengan sanad-sanadnya dan rawi-rawinya. Cukup dengan isyarat saja. Dan para ulama tentang ini sudah paham. Lalu kalau yang disebut surga oleh Nabi di dunia itu adalah dua. Satu adalah hilakul zikri, kedua adalah majelis ilmu. Maka arti daripada baiti jannati, rumahku adalah surgaku, ya pantas. Kenapa? Karena Nabi mengajarkan dan Nabi memberikan contoh di mana rumahnya menjadi tempat berzikir, di mana rumahnya menjadi tempat pendidikan keilmuan, baik ilmu akidah maupun ilmu akhlakul karimah maupun amal soleh. Nabi mendidik langsung sehingga pantas kalau istri-istri Nabi setelah ditikah yang tadinya kafir menjadi wali dalam kurun waktu yang sangat singkat. Putra putri beliau di masa kecil sudah jadi wali, jadi ulama dalam kurun waktu yang sangat singkat. Kenapa? Karena beliau menjadikan rumahnya adalah majelis ilmu, menjadikan rumahnya adalah majelis zikir, bukan majelis nonton film yang tidak benar, bukan majelis nonton atau mendengarkan musik-musik yang melupakan hati kita daripada Allah Jalla Jalaluhu wahda. Bukan majelis obrolan dunia, bisnis, politik dan sebagainya, bukan. Tapi rumah beliau dan rumah sahabatnya, juga rumah para tabi'in, dan rumah para aulia dibikin hilakul zikri, dibikin kumpulan zikir, tempat berzikir dan tempat mengkaji keilmuan, ilmu Allah dan ilmu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, yang mana zikrullah dan mengkaji ilmu Allah adalah faktor penyebab utama yang bisa memasukkan manusia ke surga di akhirat nanti. Bagaimana manusia mengenal Allah tanpa mengkaji ilmunya? Bagaimana manusia mengenal cara ibadah kepada Allah tanpa mengkaji ilmunya? Bagaimana manusia memiliki akhlakul karimah dan amal soleh tanpa mengkaji ilmunya? Bagaimana manusia memiliki kalimat thayyibah dalam hidupnya tanpa mengkaji ilmunya? Bagaimana manusia tahu kepada jalan keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan yang hakiki dan abadi sampai surga, sampai bertemu dengan Allah Jalla Jalaluhu wahda tanpa menguasai ilmunya? Maka duduk di majelis ilmu itulah faktor penyebab yang paling utama yang bisa memasukkan kita, menggiring kita sampai ke surga. Maka oleh sebab itulah Nabi mengatakan majelis ilmu adalah surga. Paham? Majelis zikir adalah
surga. Jadi kita sekarang faham bahwa Nabi mengatakan bahwa rumahku adalah surgaku. Ya pantas. Lalu yang keluar dari rumah Nabi siapa? Ya wali-wali Allah, ulama-ulama Allah, orang-orang yang mempunyai keimanan yang sahih dan mengenal Allah, orang-orang yang punya derajat yang tinggi di sisi Allah, orang-orang yang bahkan hijabnya terbuka semua, ahli kasyaf, orang-orang yang ahli asrar, ahli anwar, ahli nafahat ilahiyah, nabawiyah, orang-orang yang besar. Kenapa begitu? Karena rumah Nabi adalah majelis ilmu, majelis zikir. Lalu Nabi mendidikkan hal ini kepada para sahabatnya. Lalu para sahabatnya pun menjadikan rumahnya menjadi tempat zikrullah dan tempat pengkajian ilmu. Maka di rumah-rumah sahabat setiap siang dan malam yang terdengar adalah ajaran Quran, yang terdengar adalah ajaran sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terdengar adalah aurad, wirid-wirid, yang terdengar adalah salawat dan kalimat thayyibah, yang terdengar adalah keilmuan-keilmuan yang dibahas. Yang hadir di rumah-rumah sahabat adalah sholat, adalah Quran, salawat, zikrullah di dalam rumah tersebut siang dan malam. Bayangkan, sampai mereka mengenal Allah, sampai mereka menjadi al-arif billah hanya di dalam rumah mereka. Subhanallah. Lalu diajarkan lagi oleh para sahabat kepada murid-muridnya, yakni para tabi'in. Di zaman kita orang kesusahan untuk mencetak orang-orang yang soleh. Kenapa? Di pesantren mana saya ingin memasukkan anak saya supaya menjadi ulama, supaya menjadi anak soleh? Dulu setiap rumah adalah pesantren. Dulu setiap rumah adalah pesantren. Bayangkan. Maka kalau kita dengar di zaman sahabat gak pernah kedengaran ada pesantren, karena setiap rumah adalah pesantren. Di zaman tabi'in yang namanya pesantren 1-2 tuh, padahal di dunia ini umat Islam banyak. Kenapa? Karena setiap rumah adalah pesantren. Lalu tabi'in tuh begitu pula rumah-rumahnya menjadi pesantren sampai leluhur-leluhur kita. Maka kalau kita dengar bahwa bagaimana istri yang dalam Haji Abdul Manaf Mahmud radhiyallahu taala anhu, istri-istrinya menjadi wali, ya pantas rumahnya adalah pesantren. Lalu bagaimana putra-putrinya juga, terus bagaimana cucu-cucunya, sehingga beliau melahirkan wali, anaknya melahirkan wali lagi, putranya lagi melahirkan wali lagi, terus sampai kemana? Sampai kepada ayahanda tercinta apa? Kiai Haji Ahmad Thahar rahmatullah alaih, yang insya Allah pada hari Ahad sekarang haulnya pagi hari sampai zuhur di Jelegong insya Allah. Maka beliau termasuk bagian orang yang pernah dididik oleh orang tuanya dengan didikan keilmuan, didikan zikrullah yang tinggi di rumahnya. Sebelum beliau pesantren sudah mendapatkan didikan seperti itu. Maka pertanyaannya, kenapa semakin sini semakin banyak pesantren? Karena semakin sini rumah-rumah muslimin semakin tidak mampu menjadi tempat pengkajian ilmu, menjadi tempat zikrullah. Maka umat Islam di mana-mana semakin kesusahan. Kenapa? Rumahnya tidak bisa dibangun menjadi pesantren bagi keluarganya, bagi anak-anaknya. Faham? Faham? Faham apa tidak? Maka tafsir ini pegang oleh kita semuanya. Kenapa? Banyak yang salah mentafsirkan. Banyak yang rumahnya mewah seperti istana dengan nilai ratusan miliar bahkan triliunan itu di Jakarta satu rumah.
sampai 4 triliun, 5 triliun harganya. Namun sesungguhnya di dalamnya adalah neraka. Bukan surga di dalamnya, tapi neraka di dalamnya. Rumah yang mewah menjadi neraka. Keluarganya tidak mengenal Allah di dalam rumah tersebut, tidak mengenal salat dalam rumah tersebut, tidak mengenal baca Quran dalam rumah tersebut, tidak mengenal hukum-hukum Allah dalam kehidupan di dalam rumah tersebut. Keluar pesantren juga kagak, hanya sebatas sekolah umum. Menerima ajaran agama pun juga hanya 1-2 jam dalam seminggu. Hari-harinya adalah dunia, hari-harinya adalah permainan, hari-harinya adalah hal-hal yang jauh daripada Tuhannya. Sehingga dia diam di dalam rumah adalah neraka. Keluar dari rumah, kumpul di daerah-daerah lain, kumpul dengan teman-temannya, menjadi neraka pula. Masuk ke tempat manapun menjadi neraka bagi dia. Kenapa? Di dalam rumah sudah tidak kenal Allah, masuk ke kantornya pun juga tidak mengenal Allah, tidak mengenal sholat. Masuk ke pasar tidak mengenal Allah. Mau masuk ke mana? Tidak mengenal Allah. Di dalam rumahnya saja Allah sudah tidak diingat, Allah sudah tidak dikenal, Allah sudah tidak disembah. Apa dikira di pasar dia lebih bisa? Apa dikira di kantor dia bisa lebih bisa? Hal yang sangat sulit sekali. Sehingga dia diam di neraka, keluar dari neraka, masuk ke neraka, lalu kembali lagi ke neraka. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Begitu pula sekarang timbullah problem. Apa problem yang besar? Istri ustad, anak-anak ustad jadi orang-orang Badung. Loh, kenapa kok begitu? Ternyata di dalam rumahnya hanya dikasih pendidikan TV. Ustadznya ngaji, istrinya nonton joda. Ustadznya tablet, anaknya nonton bola. Itu di rumah Pak Ustadz. Wajar kalau Pak Ustadz juga kebingungan. Kenapa? Ustadznya sendiri tidak bisa menciptakan rumah itu adalah majelis ilmu bagi keluarganya. Rumah itu adalah majelis tarbiyah, tempat mendidik keagamaan bagi istrinya dan bagi anaknya. Ini ustadz, bagaimana yang bukan ustadz? Tahu? Hah? Paham tidak? Hayati oleh kita semuanya umat Islam. Banyak sekarang kasus para kiai kesusahan. Anaknya jadi badung, istrinya jadi bang. Dulu seorang wanita badung ditikah sama seorang kiai jadi wali. Sekarang kiai wanita, kiai nikah kepada anak orang baik malah menjadi badung. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Coba, yuk sekarang kita bismillah tawakkaltu ala Allah, mulai dari malam ini pulang ke rumah. Ayo kita jadikan rumah kita menjadi surga bagi kita dan keluarga kita. Caranya bagaimana? Caranya di rumah itu adakan pengajian. Radio Asy-Syifa harus selalu terdengar, ceramah harus selalu didengar oleh keluarga, walaupun kita tidak bisa, tapi ceramah masuk ke rumah kita. Selingannya adalah solawat, banyak solawat, hadroh, musiknya berganti yang mengingatkan kepada Allah dan Rasul, memuji Allah dan Rasul. Lalu seling lagi ada alunan Quran, kan? Seling lagi, ceramah lagi. Terus bolak-balik di sana, didengar. Kerasin tuh radionya di rumah tuh. Didengar oleh keluarga kita, sambil masak bisa sambil dengar. Kita sambil tidur aja bisa sambil dengar. Kalau kita tidak bisa menghadirkan ulama langsung ke dalam rumah kita,
Apalagi kita tidak mampu untuk menjadi ulama yang mana kita bisa membimbing istri kita, anak kita dengan ilmu Allah dan ilmu Nabi. Faham? Faham? Turunkan foto-foto manusia-manusia yang tidak mengingat Allah, ganti dengan foto ulama-ulama Allah di dalam rumah. Kalau senang foto, bahkan foto-foto kita sendiri jangan dipajang lah kita mah. Kenapa? Tidak usah dikenal kita mah, tidak usah. Kenapa? Kita mah orang yang tidak menghasilkan barokah, paling kayak borokan. Barokah kan borokan kan beda. Biarlah yang terpampang di rumah kita adalah ulama-ulama Allah, wali-wali Allah. Kalau kita senang foto si A dan foto si B, ini foto orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang orang-orang yang jauh daripada, turunkan semuanya. Ayo CD dan kaset-kaset kita, flash disk kita periksa dari sekarang. Mana di sana ada acara nyanyian, ada ucapan-ucapan atau ada kegiatan-kegiatan yang menjauhkan diri daripada Allah, hapus itu semua. Ganti dengan ada tausiah dan nasihat dan juga ajaran keilmuan di dalam Islam. Para ulama-ulama Allah yang menyejukkan hati kita dan keluarga kita. Di rumah kita itu seperti itu. Alunan Quran, salawat, pujian Allah, pujian Nabi, supaya anak cucu kita bisa mengikutinya. Faham? Faham atau tidak? Arahkan oleh kita. Andai kata ada anak yang suka main internet, di internet lebih ngaco lagi. Kenapa? Di TV nggak ada acara-acara yang memang sangat busuk dan sangat jelek sekali. Malah di YouTube banyak acara yang sangat busuk sekali, yang akan menghancurkan etika manusia. Ini harus lebih hati-hati lagi. Kalau sambil didampingi oleh kita, pilih kan di sana ada mainan anak-anak yang Islami, kan? Apa sih Dodo? Siapa lagi? Upin-ipin. Apa lagi? Banyak tuh. Apa aja yang bagus itu? Ada judulnya bersyukur, ada judulnya mengenal Tuhan, ada judulnya bersuci dan sebagainya. Biarlah itu, jangan diganti dari kepada yang lainnya. Winky, apa itu? Itu jangan tuh, jangan ya. Jangan permainan-permainan yang di sana justru melupakan hati kepada Allah, menjauhkan diri daripada Allah, apalagi merusak akhlak. Tidak boleh ditonton, dibimbing oleh kita. Faham? Jadi tahu kita sekarang apa makna baiti jannati? Tahu. Maka dengan acara yang mulia ini, mudah-mudahan rumah kita semua dan rumah umat Islam dimanapun berada menjadi surga bagi ahlul baitnya masing-masing, bagi ahli rumahnya masing-masing, sehingga semuanya menjadi ahli surga yang hakiki nanti yaumul qiyamah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tausiah yang sangat singkat ini mendapat hidayah dan mendapat taufik kita semua, dan mendapat manfaat dan mendapat keterbukaan, dan kita mendapat pertolongan Allah untuk bisa menjadikan rumah kita adalah surga bagi kita dan surga bagi keluarga kita dan anak cucu kita, bagi siapapun, sehingga bisa memasukkan kita semuanya ke surga yang hakiki. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kebesaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita semuanya, memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk mengenalnya, untuk mengenal kekasihnya,
untuk mengenal tata cara mengabdi kepadanya, untuk menguasai ilmunya, untuk memiliki akhlakul karimah yang diajarkan olehnya, untuk menjadi hamba ahli amal, beribadah, bertakwa kepadanya, untuk membangun rumah menjadi surga, bahkan membangun kantor-kantor menjadi surga, bahkan membangun pasar-pasar menjadi surga. Seperti di zaman baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam riwayat disebutkan pasar-pasar di zaman Nabi persis seperti masjid di zaman kita. Kenapa? Di pasar para sahabat itu sholat, tidak pernah tertinggal, penuh dengan sholat. Di pasar penuh dengan bacaan Quran. Di pasar sahabat terus penuh dengan zikir. Di pasar sahabat obrolannya penuh dengan keilmuan. Sehingga pasar-pasar di zaman sahabat, subhanallah, menjadi surga. Sehingga orang yang mau belanja langsung dibawa ngobrolnya tauhid, dibawa ngobrolnya agama, dibawa berzikir, melihat, menyaksikan fenomena di pasar, orang-orang yang sholat duha, orang-orang yang baca Quran, orang-orang yang berzikir, bertasbih, bersolawat dan sebagainya. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat di pasarnya. Bagaimana sahabat di masjidnya? Di pasarnya seperti itu. Bayangkan bagaimana di rumahnya, di pasarnya seperti itu. Sehingga orang-orang yang masuk pasar bisa mendapatkan hidayah, mendapatkan ilmu yang tinggi. Di pasar bisa menjadi ulama, padahal duduknya di pasar. Sekarang jangankan di pasar, duduk di masjid cuma HS doang, cuma tidur di masjid. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Semoga tausiah singkat manfaat bagi semuanya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Walhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirri asraril Fatihah. Insyaallah kita bertemu kembali kapan? Semoga tanggal 7 malam Rebo awal lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.